namanya. Biasa aja. Siapa teman-teman semuanya, shalom. Shalom. Oke teman-teman semua, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita sama-sama mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita awali ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian bersyukur Bapa. Sama-sama kita katakan banyak yang kau berikan. Kita berikan pujian kita di awal. Sama kita katakan banyak yang kau berikan. Bersyukur Tuhan.
menaikkan ucapan syukur kami. Bapa, di pada pagi hari ini hamba berdoa sebelum hamba menyampaikan renungkan firman Tuhan di pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus memimpin hamba, rapi hamba, supaya hamba bisa mampu menyampaikan firman Tuhan, mampu menjelaskan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan hamba. Hamba adalah manusia biasa, punya keterbatasan banyak, tetapi Tuhan yang memberkati hamba, memaafkan jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan harapan kami, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Oh, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan pada saya untuk di pagi hari ini saya melayani Tuhan. Di pagi hari ini saya berbicara tentang kerenasian tajam dipakai Tuhan. Sebenarnya saya udah buat slide tapi nggak ada ini ya, maklumi aja. Jadi kita sama-sama membuka kitab kita Ibrani 4 ayat yang 12. Jika sudah dapat semua dikatakan amin. Kalau udah dapat semua, mari kita membaca sama-sama. Ketika saya membaca dan saya membaca dia punya record akan bagian. Ibrani 4 ayat yang 12 dia punya record. Hari perhentian yang disediakan Allah. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada mata dua manapun. Ia menusuk banget dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks ini berbicara tentang ditulis untuk kepada orang-orang yang percaya, tetapi mereka sedang lemah iman mereka, dan mereka mengalami ketekanan, hidup dalam keras hati. Maka Ibrani ini ditulis untuk mengingatkan mereka supaya mereka jangan keras hati seperti bangsa Israel di pada saat itu, tidak taat kepada Tuhan. Mereka melihat banyak mujizat, tetapi mereka tidak percaya. Karena itu penulis ini berkata bahwa firman Tuhan yang hidup, yang kuat, yang tajam, hidup, kuat, tajam, sanggup mengubah hati manusia. Langsung tema yang di pada pagi hari ini, kerenasian yang tajam dipakai Tuhan. Subtema kerenasian tidak keras hati. Langsung poin yang pertama adalah firman Allah itu hidup. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Allah itu hidup. Firman yang hidup dalam
karena dia berasal dari firman Allah yang hidup. Ketika seseorang membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan, dia percaya bahwa firman adalah firman yang hidup, firman yang tidak sia-sia. Dalam konteks ini bangsa Israel di pada saat itu, mereka melihat mujizat, mereka mengalami kesulitan, mereka tidak setia. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika mereka kehausan, Tuhan memberikan mereka air dari batu. Tuhan memberikan mereka makanan. Sepanjang mereka jalan 40 tahun, Tuhan masih menolong mereka, tetapi mereka tidak percaya. Mereka masih keras hati. Oleh sebab itu, kitab Ibrani ini mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak bisa keras hati. Begitu ke dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak muda, jangan kita tajamkan di dalam dunia, tetapi tajamlah di dalam rohani. Banyak pergaulan-pergaulan, banyak alat digital yang membuat kita tidak fokus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hanya saat datang ke gereja baru membuka Alkitab. Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Allah itu hidup. Firman adalah firman yang berasal dari Allah. Maka kita setiap harus merenungkan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita sudah mati, kita tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika bangsa Israel bebas dari Mesir, mereka masih sungguh-sungguh tidak percaya. Perjalanan jauh. Oleh sebab itu, kita belajar dari Islam. Bangsa Israel ini. Langsung, poin yang kedua, firman itu tajam. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Pedang dipakai untuk memotong firman Tuhan, juga memotong dosa, kesombongan kita, kepalsuan kita, kehidupan yang lama. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada satu ilustrasi silet. Silet itu kita lihat itu tipis, tapi ketika kita mau pangkas rambut ini sampai putih, enggak ada rambutnya, semuanya habis. Dia hanya tipis. Kalau kita silet itu sudah taruh di tangan kita atau di barang kita, itu darah kita itu keluar sampai habis-habis. Karena apa? Silet itu dia tajam. Maka dalam konteks ini, firman Tuhan ini ya lebih tajam, lebih kuat. Setiap pagi kita bangun merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka hidup kita menjadi berbuah, menghasilkan buah. Karena hidup ini untuk apa? Untuk datang beribadah, untuk merenungkan firman Tuhan.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Maka setiap orang yang merenungkan firman Tuhan akan menjadi berkat. Jangan kita seperti bangsa Israel. Mereka sangat tidak setia, sungguh-sungguh. Ketika Musa memimpin mereka keluar dari bangsa Israel, tapi mereka tidak percaya, mereka tidak taat, mereka keras hati. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah membawa datang ke tempat ini untuk mau hidup saya, untuk mengubah karakter saya. Saya pas di tanggal 3 Mei itu saya khotbah di jemaatnya 400 jemaat. Haleluya. Waktu saya naik di mimbar itu, saya rasa gemetar, keringat dingin. Karena apa? Di sana mereka datang itu bukan orang-orang biasa, bos-bos semua, orang kaya semua yang datang. Waktu saya lihat gereja itu di depan itu kecil, tapi di dalamnya panjang seperti ini. Kantor ini, SID ini. Ketika saya khotbah, saya turun dari mimbar, Bapak Gembalanya sudah siapkan saya amplop. Amplopnya isinya 3 juta. Yes. Bagi 2. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan, membaca. Kalau kita tidak mampu pelayanan dalam hal-hal itu, pertama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampulah saya, memberikan saya kekuatan. Dan poin yang ketiga, tajam mendengarkan firman, mendengarkan suara Tuhan. Orang yang tajam, ia mendengarkan suara Tuhan, suka berdoa, suka rajin membaca, berkat terdapat teguran Roh Kudus dan hidup dalam ketaatan. Ketika Tuhan berbicara, kita harus siap mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Bangsa Israel saat itu mendengar suara Tuhan, tapi mereka belum percaya. Mereka tidak taat. Karena apa? Mereka hanya melakukan yang dunia punya atau menyembah yang patung-patung atau dewa-dewa yang di dunia. Oleh sebab itu, marilah menjadi firman ini ya, kita harus setiap merenungkan, membaca, tajam. Jangan kita tajam di dalam dunia, lalu tajam tumpul di rohani. Kita sebagai generasi yang muda, marilah datang kepada Tuhan. Ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Ada kesulitan, datang kepada Tuhan. Ada kesulitan, datanglah berdoa, membaca, merenungkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengubah segala sesuatu. Tuhan akan menolong setiap pergumulan, setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan kita jauh dari Tuhan. Datang berdoa. Saudara dikasih oleh Tuhan.
domba-domba yang setia mendengarkan suara Tuhan, itu adalah domba-domba yang setia, rajin membaca merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka mengalami kesulitan ekonomi, maka perjalanannya jauh. Mereka masih melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak taat. Ketika Musa memimpin mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian di alam. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita jadi berkat. Demikian firman Tuhan di pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar ini bukan hanya mendengar saja, tapi tanam di dalam hati kita, berbuah, menghasilkan buah bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Saya minta adik Bernigo untuk berdoa. Firman Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bersama-sama mengangkat suara kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya oleh karena pertolongan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membawa setiap doa-doa kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan boleh berkenan atas setiap doa-doa kami. Tuhan tolong, Tuhan urapi, dan Tuhan berkati kami semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan yang boleh memberkati bangsa kami. Bila bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik. Bila bangsa ini Tuhan boleh mengalami kemajuan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat bangsa ini. Kami akan percaya bahwa kuasa Tuhan yang atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berseru, kami berserah Tuhan dalam kasihan-Mu. Kami percaya segala sesuatunya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Kau yang berkati para pemimpin bangsa kami, yang tertinggi sampai ke dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa buat kampus kami STT IKSM Santosa Asih. Dalam setiap pergumulan yang ada, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Roh-Mu sempurna, Roh-Mu yang tetap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat persiapan akreditasi yang akan berlangsung hari ini dan besok. Kiranya Tuhan boleh menolong, Tuhan yang memberkati. Segala sesuatunya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama-Mu Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan percaya bahwa pertolongan-Mu sempurna. Kau lengkapi setiap kami semuanya Tuhan, boleh melakukan yang terbaik untuk kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat SAJ. Kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap pergumulan yang ada, setiap hal apapun Tuhan yang boleh terjadi, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Tuhan yang boleh bekerja, Roh Tuhan yang boleh berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur dan berserah dalam tangan pengasihan-Mu. Segala sesuatunya Tuhan boleh terjadi atas kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan BS saja Tuhan semakin hari boleh semakin berkembang. Kami juga berdoa buat keluarga besar kami dimanapun saat ini berada. Tuhan jaga sertai lindungi, jauhkan dari hal-hal yang jahat, hal yang buruk. Berilah kuasa Tuhan yang tertuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh terima kasih. Segala sesuatunya Tuhan, karena kasih dan anugerah yang melimpah. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan buat setiap apapun yang terjadi di depan kami, serahkan Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh mahasiswa yang ada saat ini Bapa, jaga serta lindungi jauhkan dari hal yang jahat. Guru dari Tuhan, kita minta melakukan hal yang tidak benar dan dapat Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang di luar sana yang saat ini Bapa, yang belum dapat makanan, minuman, pakaian, makan tempat tinggal dalam nama Yesus. Tuhan yang boleh memenuhi mereka, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur. Segala sesuatu dapat terjadi atas nama Allah. Terima kasih Bapa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Shalom bagi kita semua. Ya, kita absen dulu untuk pagi hari ini. Nomor 2 Masoka lagi KSM 6 Eldon telat. Julianto ada? Oh, kayaknya jadi belum datang. 14 Mikael, 20 Hubertus, 25 Berta, 28 Carlina lagi di KSM 28, 30 Devi, 32 Enda, 38 Indah telat, 39 Itelina, 40 Julianti, Julianti, 41 Christine Simanjuntak, tim dapur, 42 Randa, Randa, 43 Maria, 44 Marice, 46 Marcelina, 47 Mawar, 49 Nenci, ini cewek ini kenapa langganan? 50 Pasrah, jangan bilang sakit loh, nanti kalian bilang sakit. 54 Feni, di dapur. 57 Mirna telat. 59 Tamara, 61 Yani, 63 Fian, oke. Ya, pengumumannya paling mama nyampaikan Senin di dapur itu ada Indah Senin Selasa untuk sapu pel. Nanti Rabu sampai Minggu dilanjutkan oleh Samuel Siregar. Kalau untuk cuci piring ada Julvan Senin Selasa Rabu,
Alat dapur ada Mikael Senin, Selasa, Rabu. Nanti kalau ada yang lain tidak hadir dalam kegiatan maka akan menyusul mereka. Itu aja. Terus hari ini kerja praktis untuk semuanya. Di sini nanti ibadah chapel, ibadah PMS maksudnya, ibadah PMS. Terus Marcelina nggak sih? Ya, di IKSM yang ruangan di sini, ruangan Pak David, flyer atau spanduk yang di stand itu ada 3 kayaknya ditaruh di aula. Nanti coba cek siapa yang kerja di situ. Sama di dalam situ, ruangan situ mau ditaruh sofanya Ibu Jelita. Nanti bisa ditanya Ibu Jelita kalau ada di situ. Karena di IKSM ada beberapa orang yang nginap. Terus ya, intinya dalam Senin Selasa ini kan ada AL, tidak membuat keributan, kekacauan, kebisingan. Jadi dijaga ketertibannya. Ketika ada tamu pun datang, maksudnya disenyumin atau disapa 3S gitu ya kan. Jadi mohon kita saling menjaga, saling kontrol, terutama pengurus SEMA dan asrama, coba saling menegur ketika ada hal-hal yang tidak baik. Terutama untuk suara, ya kan, suara ketika tertawa bukan cuma mengganggu tamu tapi penghuni pun terganggu seperti SAJ, jangan sampai kena tegur. Yang kuliah, yang tidak kuliah harusnya di perpustakaan. Jadi jangan ada nanti yang di sini yang berkeliaran, ya kan, supaya ketika ditanya kita bisa jawab gitu. Kita nanti udah sampaikan ke asesor, kalau tidak ada perkuliahan mahasiswa diwajibkan masuk perpus, tapi tiba-tiba dilihat ada berkeliaran di mana-mana. Kira-kira seperti itu ya. Mohon saling menjaga. Ada pengumuman dari yang lain? Kerja praktis jam berapa? 5.30. Soalnya IKSM kayaknya jam 7 udah ready di aula. Ada pertanyaan? Nggak ada pengumuman, nggak ada pertanyaan. Semangat berjuang. Semangat berjuang. Itu sendiri kan? Sendiri lah. Makan berdua lah. Nggak ada yang telat lagi. Hah? Nggak ada yang tidak hadir. Itu kan yang tidak hadir dalam kegiatan. Pesan aku ada. Jam berapa dari Hadir. kerja, Pak? Hah? Pak, jam berapa dari kerja? 6.30. Jam berapa sekarang? Masih 5.20. Siapa ini? Yang di mana? Menci emang ibadah? Iyalah, Nggak ada jumlahnya. nggak tahu apa ya kayak itu. Nggak jadi tanda tangan ini. Berapa? Berapa ya? 70. 70 ya. Api Pentakosta selalu. Hati senang. Berapa ya baru open kemarin? Ibadah opung Buat aja. 60. Diambil. Sendiri-sendiri. Setengah jam lagi juga itu ya. Urus sendiri-sendiri. Urus dirimu sendiri ya hijau. Mana? Thank you. Oke. Hai. Oke. Cuci piring ini baik. Berapa bulan ngumpulin follower itu Pak? Hah? Berapa bulan ngumpulin follower? Berapa bulan? Ah. Harusnya seminggu lagi. Ya berapa bulannya aku tanya? Seminggu lagi. Seminggu lagi, nggak berbulan-bulan. Jadi- Ngapain cari follower cuman berbulan-bulan tapi nggak ada hasil? Pilih Bapak. Sepele lah. Suntik nanti jebol. Mana ada? Emang kau bisa suntik? Ya aku mau ngomong. Mau berapa Bapak? 10 minyak kok min suntiknya gampang. Kasih ya. Coba suntik.
Kenapa? Curiga aku. Enggak aneh kalau masa. Kok aku yang nyuntik uangnya sama aku ya?